Ya, Mas Adi, selamat Anda hari ini mendapatkan berkah royalti dari karya cipta Anda yang dikolek dari MSKP Malaysia. Pendapat Anda seperti apa? Ah, ya tentunya surprise saya mendapat royalti dari KCI yang dikolek oleh KCI atas kerjasama dengan lembaga manajemen kolektif di Malaysia ya. Ya saya melihat KCI kan udah 30 tahunan ya. Ya, Suatu usia yang tidak muda lagi, tidak banyak organisasi yang bisa bertahan sekian lama dengan dinamikanya ya. ya, Kalau dengar tadi ceritanya perjalanannya luar biasa sampai ya, bisa bertahan. ya, Dan saya tadi tekankan juga bahwa kunci dari lembaga manajemen kolektif kan kepercayaan atau ya, trust betul, ya, dari si pemberi kuasa atau pencipta lagu itu yang sering jadi pokok persoalan, main issue itu seringkali soal trust itu, transparansi gitu. ya, Mudah-mudahan momen kepengurusan baru yang sekarang dan apa tadi ada surprise ada ya, ya, itu membuat trust lebih meningkat lagi, dan dengan adanya trust yang lebih tinggi, mudah-mudahan ya dapat dukungan lebih banyak lagi dari si pencipta lagu gitu. Ini yang keberapa Mas Adi terima royalti dari KCI? Saya terus terang jarang ya. Jarang ya. Harusnya kan sering kan itu. Karena tiap tahun sebenarnya pembagian. Kadang-kadang setahun Nah 2 ini kali. baru di kemarin di apa yang kekurangannya sudah dilengkapi oleh KCI. Jadi bersyukur apa namanya hari-hari ini saya melihat apa yang tadinya saya ragukan di KCI itu udah sirna gitu. Jadi rupanya ada perbaikan dari masa-masa lalu yang kekurangannya itu dipenuhi gitu. Pada saat ini ya. Nah, ini kan baru dari Malaysia, bukan tidak mungkin karya Anda juga dipakai di negara-negara lain gitu. Sekarang lihat kira-kira perbandingannya seperti apa sih pengkolekan royalti di negara kita sama negara lain? Ada gambaran nggak kira-kira? Sebenarnya kita potensial sekali ya melihat dari jumlah penduduk 280 juta jiwa Indonesia ini, berapa persennya pasti musisi, pencipta lagu. Itu bayangkan volume yang bisa didapat kalau pengkoleksian atau apa namanya lembaga manajemen kolektif itu bisa bekerja dengan maksimal. Masalahnya adalah mungkin tidak ada kesepakatan di awal mengenai apa itu tata cara pengkoleksi pengumpulan dana dari user ya, demikian rupa sehingga muncul KCI, kemudian muncul interpretasi lain atau konsep lain dari orang yang merasa ini harusnya begini, akhirnya muncul lembaga kolektif yang baru, manajemen kolektif lainnya. Ini lagi nggak puas lagi, muncul sekarang tuh udah sampai ada 11 lembaga manajemen kolektif. Betul. Ini menyulitkan. Jadi sebenarnya jujur ada masalah di ekosistemnya. Jadi saya membayangkan kalau mereka bersatu jadi satu gitu, itu pasti akan menghilangkan, melenyapkan celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh user, si pemakai. Tapi si pemakai kan bisa aja, saya udah bayar ke sini, nanti tumpang tindih segala macam kan memberatkan si pemakai. Tapi sekarang kan ada LMKN yang mengkolek. Nah, saya nggak tahu ya, LMKN itu kan saya termasuk dulu panselnya yang memilih, komisionernya dulu. Yang saya dengar ya memang masih banyak yang perlu ditingkatkan lah gitu ya, belum maksimal sekali, belum maksimal.
Mudah-mudahan dengan adanya LMKN ini yang menaungi LMK ini bisa mengatasi sesuatu yang sebenarnya nggak tahu, saya yang bodoh soal itu ya gitu. Membayangkan kalau dari awal ada konsensus bersama untuk bikin satu lembaga manajemen kolektif untuk semua, itu akan lebih baik kan. Tapi karena sudah ada 11 berapa orang, berapa lembaga manajemen kolektif yang mau udah deh saya bubar atau kita join lah apa sih jadi satu, kan itu sesuatu yang sulit sekali. Nah sekarang bagaimana mengelola 11 itu untuk menjadi satu kesatuan yang satu yang integrated gitu ya, bisa bekerja sama sinergis, jangan sampai ada tumpang tindih, yang ini klaim yang ini klaim gitu ya, seperti itu. Jadi intinya satu pintu ya. Satu pintu. Tapi kan dari 11 itu ada dua macam LMK. Satu LMK performing rights seperti yang dilakukan oleh KCI, WAMI. Tapi satu lagi hak terkait, yang mengurus hak terkait. Hak terkait itu adalah Anda sebagai musisi juga mengaransemen lagu, itu juga ada hak di situ gitu. Jadi artinya tidak semuanya performance right. Kalau menurut Mas Adi seperti apa? Atau paling minimal harus ada dua? Sebenarnya, wah ini lebih ke teknis. Saya sebenarnya nggak terlalu berani bicara teknis karena jawab apa aja akan polemik. tapi secara keseluruhan intinya adalah memang ada hak cipta, ada ada hak terkait. Untuk terkait itu memang misalnya sebuah lagu diciptakan, kan nggak mungkin orang dengar dalam bentuk orang bersenandung gitu aja. Betul. Harus ada iringannya. Iringannya bisa satu piano, satu gitar, atau orkes simfoni gitu. Nah berarti ada orang yang merancang aransemen. Nah, itu kan ada haknya sendiri, dapat lagi. Belum ada produser yang merancang secara keseluruhan, soundnya bagaimana dia harus menyanyikannya sebenarnya. Itu ada haknya. Iya betul. Saya sendiri, maaf nih ya. Saya kan bikin lagu album Vina tuh dari tahun 82 ya. Aransemen untuk September Ceria, Di Dadaku dan sebagainya. Saya sendiri sering ngelus dada. Aransemen saya itu intronya, interlude-nya, polanya, pattern-nya, ini segala macam di cover, dipakai ulang, dan saya lihat dia monetize, berarti dapat uang gitu ya. Itu tanpa izin saya. Nggak ada pembagian royalti, pendapatan. Nggak usah itu deh. Yang lebih menyedihkan hak moral. Itu pun dilupakan atau diabaikan. Nggak ditulis aransemen, bahkan ditulis aransemen dia gitu. Itu sakit sekali. Kalau nggak dapat uang itu udah biasa lah saya udah. Tapi moralnya nggak terpenuhi. Saya pikir kalau rezeki di tangan Tuhan ya. Kalau Anda ambil rezeki saya, nanti siap-siap rezeki Anda, simple gitu. Tapi kalau hak moral itu terasanya langsung gitu. Betul. Berarti Anda mencuri keringat saya. Saya kan orang bikin aransemen tuh bisa berhari-hari. Betul. Perlu pemikiran yang dalam juga ya. Tiba-tiba ditulis nama orang lain. Ya betul. Itu beberapa kali, dan sayangnya, ironisnya yang melakukan tuh musisi-musisi yang terkenal, musisi besar. Betul. Sedih saya. Dan terkadang gini Mas, yang lebih dilupakan lagi selalu arranger adalah pencipta lagunya. Jadi kadang-kadang kalau di stasiun TV atau yang dibacakan atau yang ditulis adalah penyanyinya saja. Kadang-kadang mereka juga salah tulis bahwa disangkanya penyanyi adalah penciptanya juga gitu. Itu yang hak moralnya yang menjadikan miris kan seperti itu. Yang sering ditulis adalah yang dipopulerkan oleh. Tapi kan sekarang nih era digital di mana ada Google segala macam. Sebenarnya kalau mau berusaha sekarang jauh lebih mudah. Kalau mau kan TV apalagi macam-macam perusahaan atau organisasi yang mau menyelenggarakan itu kan
pasti punya staff lah. Iya, betul. Dia cukup minta satu staff untuk search ini googling browsing ini, lagunya siapa pencipta ini, cross reference itu, cek sana, cek sini, cek apa betul, udah pasti baru tulis namanya. Sayang itu tidak dilakukan, jarang dilakukan. Iya. Tapi sekarang udah mulai dilakukan, Mas. Terus satu lagi, Mas, sejauh ini kan sebagai arranger belum pernah terima royalti dalam bentuk hak terkait ya. Apakah Mas Adi sudah mendaftarkan ke LMK yang mengurus hak terkait? Karena kalau itu tidak dilakukan pasti tidak akan pernah dapat, makanya harus dilakukan itu. Beda dengan KCI, kalau KCI kan performing right. Hak terkait lain di LMK lain seperti Papri, ada lagi yang itu. Ya. Jadi bicara soal ini, saya termasuk bukan contoh yang baik. Jadi even anak saya aja saya wanti-wanti jangan mencontoh bapak kamu dalam hal ini ya. Saya bukan teladan yang baik. Karena apa? Dari tahun 80-an awal saya mulai rekaman bikin album Vina Panduwinata gitu. Itu kan sudah mulai jadi biasa lah gitu ya. Minta royalti, arranger juga ada royalti. Nah saat itu saya pelajari kok kayaknya transparansi kurang gitu. Jadi ada kemungkinan besar tidak jujur gitu ya. Belum tentu jujur, belum tentu tidak jujur, tapi banyak celah untuk tidak jujur gitu. Betul. Nah selama lubang-lubang itu tidak tertutup gitu ya, saya jadi was-was. Daripada was-was, udah bayar di depan lah. Nanti kalau untung, cuan, ya kirim-kirim dong bonus. Gitu. Kalau nggak mau kirim juga, ya udah itu Anda mah yang di atas. Udah gitu aja. Aku sesimpel itu. Jadi kebawa terus sampai sekarang gitu ya. Aku abai soal itu. Jadi memang mau merapihkan dalam waktu dekat ini merapihkan itu. Karena saya kan belum tentu bisa produktif terus sampai mati kan. Betul. Takutnya ada waktu tertentu saya nggak produktif tapi belum mati. Betul. Betul. Gimana tuh kalau orang biasanya punya pensiun? Kalau seniman kan pensiunnya harusnya di situ. Betul. Di royalti yang dia terima dan bagaimana dia mengelola royalti itu. Betul. Untuk hari tuanya gitu. Ya udah, intinya gini Mas, kalau boleh memberi masukan memang harus segera mendaftarkan ke LMK yang hak terkait. Kalau LMK performing right-nya kan sudah ada di KCI dan hari ini sudah mendapatkan royalti. Dan itu nanti juga akan ada royalti lain termasuk royalti digital. Jadi ketika dipakai di YouTube, di apa dan segala macam, karena kita belum terdaftar mungkin masih jadi milik orang. Nah, kalau nanti sudah terdaftar itu akan di-banned sendiri oleh YouTube bahwa karya ini milik si A gitu, akan kembali kepada penciptanya. Karena kemarin digital itu juga luar biasa besar, terus ini yang oversize juga besar, terus royalti yang tahunannya juga yang dikolek dari LMKN juga lumayan besar. Alangkah sayangnya kalau itu nggak sampai ke haknya. Menurut saya bukan jumlahnya, tapi transparansi. dan pengambilan hak yang memang menjadi haknya itu bisa sampai gitu kan. Betul.